Halo Kumahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Cira Caniago. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 4 ruang kelas sekolah dasar negeri di Kecamatan Ciloneng, Kabupaten Ciamis ludes dilalap api. Ditinggal sopir, sebuah truk molen batu bara dicuri orang yang mengalami gangguan jiwa di Kabupaten Sukabumi. Terjerat utang pinjaman online, seorang kepala cabang jasa keuangan di Kabupaten Bandung Barat ditangkap polisi. Bangunan yang dijadikan gudang rongsok di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung ludes dilalap api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar ditambah kencangnya angin menyebabkan api cepat membesar. Bahkan asap pekat sempat masuk ke permukiman warga sekitar. Asap tebal membumbung tinggi di udara. Asap itu muncul dari bangunan gudang rongsok di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung yang terbakar Rabu lalu. Kobaran api cepat membesar lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar dan hembusan angin yang kuat. Bahkan asap pekat yang tertiup angin sempat masuk ke permukiman warga sekitar yang tinggal dekat dengan gudang rongsok. Diduga api berasal dari korsleting listrik dan menyambar bahan rongsokan seperti kardus, atap seng hingga ratusan bungkus berisikan plastik. Dari atas bus di belakang posisinya, dia pas apinya udah membesar dari atas ke bawah gitu. Itu memang langsung besar apinya? Iya, udah membesar, tapi dari atas. Dari awalnya memang katanya dari tempelan seng korsleting listrik? Iya, korsleting. Sebanyak 10 armada damkar gabungan dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak merembet lebih luas. Kobaran api baru bisa dipadamkan lebih dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran masih dalam proses penyelidikan kepolisian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Bangunan sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Ciloneng, Kabupaten Ciamis terbakar hebat pada Rabu malam. Akibatnya 4 ruang kelas ludes dilalap api. Pihak sekolah meliburkan para siswa selama 3 hari untuk menjaga keselamatan siswa sekaligus untuk proses penyelidikan. Inilah dampak kebakaran hebat yang melanda SD Negeri 2 Kujang di Kecamatan Ciloneng, Kabupaten Ciamis. Nyaris seluruh bangunan sekolah hanya menyisakan puing. Tidak hanya atap, meja dan kursi serta papan tulis juga habis dilalap api. Dari pantauan Kamis pagi yang tersisa hanya 1 ruang kelas, ruang guru, dan perpustakaan. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis bersama pihak sekolah memutuskan meliburkan para siswa selama 3 hari. Para siswa tetap belajar seperti biasa, namun dilakukan di rumah didampingi orang tua. Kegiatan belajar mengajar kita tadi malam sudah kumpul baik itu dengan DPRD, kemudian dengan Muspika, dengan tokoh masyarakat, dengan guru-guru, dengan beberapa masukan diberikan untuk hari ini dan 3 hari ke depan. Kita memilih anak-anak untuk belajar di rumah, tentunya dengan bimbingan orang tua, bahan ajar dari guru. Kenapa itu dipilih? Pertimbangannya untuk investigasi, kebutuhan investigasi, terus keamanan bagi siswa juga, efek traumatik, banyaklah pertimbangan sehingga kita memilih itu. Bukan berarti KBM terhambat iya, tapi dalam situasi darurat kita mengajukan. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan berencana meminjam madrasah untuk dijadikan ruang kelas sementara para siswa sampai proses perbaikan sekolah rampung. Bangunan sekolah ini terbakar hebat pada Rabu malam. Dari video amatir, api terlihat membumbung tinggi dari atap sekolah. Warga tidak mampu berbuat banyak karena api dengan cepat membesar dan merembet. Petugas pemadam mengerahkan 3 mobil pemadam untuk menjinakkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Besarnya kobaran api membuat 4 ruang kelas ludes. 1 ruang kelas hanya tersisa sebagian.
Mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan. Alhamdulillah mobil pemadam ada tiga ditambah 4 tangki untuk menambah air di damkar. Dan dari hasil asesmen sementara ada berapa ruang kelas yang terbakar? Hasil dari kita 3 kelas ya, 3 kelas, yang satu gudang, yang satu terancam. Tindak lanjut dari pihak kepolisian? Tindak lanjut sekarang kita masih usaha pendinginan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan awal api bersumber dari korsleting arus listrik. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Ditinggal sopir, sebuah truk molem batubara dicuri orang yang mengalami gangguan jiwa di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Naas, pelaku memacu melaju kendaraan ugal-ugalan sehingga menabrak pagar sekolah dan jaringan listrik sebelum akhirnya terperosok ke sawah. Truk molen pengangkut batu bara ini terperosok ke sawah di Kampung Gunung Sumping, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu pagi. Peristiwa ini menarik perhatian warga sehingga berdatangan ke lokasi. Ternyata sebelumnya truk menghantam pagar sekolah dan menyeret jaringan listrik sehingga aliran listrik padam. Usut punya usut, truk molen ini dicuri seorang pria bernama Agung saat ditinggal sopirnya. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa karena sulit diajak berkomunikasi usai kejadian. Ya bang? Ya, supirnya. Yang bawa mobilnya? Ya, dia ODGJ. Oh, diduga ODGJ ya? ODGJ, nggak nyambung soalnya diajak ngobrolnya. Siap. Truk ditinggal sopir di area parkir PLTU dalam kondisi kunci masih tergantung. Kondisi ini memudahkan pelaku membawa kabur truk. Kayaknya sih pencuri ya, karena mobil kita lagi diparkir di area parkir PLTU, pos 3. Pagi-pagi dilihat udah tidak ada, jadi ada kabar mobil sudah ada di daerah Gunung Sumping. Jam berapa hilangnya itu Kang? Perkiraan sih jam 2 jam 3 malam ya. Jam 2 jam 3 malam ya. Diparkir di area PLTU. Akang tahu mobil nggak ada kapan? Barusan jam 6 pagi. Setelah mobilnya ketahuan ada di sini. Setelah ketahuan dari warga. Pelaku Agung dibawa ke Polres Sukabumi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung menutup perlintasan liar yang berada di emplasemen Stasiun Purwakarta. Ratusan warga yang tinggal di dekat jalur rel kereta tersebut sempat melakukan penolakan dengan berunjuk rasa. Ratusan warga yang tinggal di sekitar stasiun kereta api Purwakarta Rabu lalu berunjuk rasa menolak penutupan perlintasan liar di kilometer 103 yang berada di emplasemen stasiun Purwakarta. Warga mencegah petugas melakukan penutupan perlintasan itu lantaran nantinya mereka harus mengambil jalan memutar yang jaraknya lebih jauh untuk mencapai area pusat atau taman kota Purwakarta. Kalau misalnya ini ditutup, nanti akhirnya ada acara biasa juga. Kalau ada acara di situ bulat, kita tuh semua iniannya pelemparannya jalan kemari. Setelah melalui mediasi, petugas gabungan dapat menutup perlintasan liar itu dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Dari bulan Januari hingga bulan Oktober 2024, tercatat ada 17 kasus kecelakaan di perlintasan sebidang yang menyebabkan 8 orang meninggal dan 7 orang luka-luka. Kami lakukan normalisasi kondisi trek biar kembali kelihatan. Kondisi treknya kelihatan, yang hanya boleh lewat melalui lokasi tersebut hanya pejalan kaki. Saat ini terdapat 420 perlintasan kereta api di wilayah Daup 2 Bandung yang terdiri dari 356 perlintasan sebidang dan 64 perlintasan tidak sebidang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta.